Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Akhirnya pertemuan minggu ini bisa kita laksanakan juga ya, walaupun kemarin sempat ada beberapa halangan yang akhirnya menunda kelas gitu. Nah, hari ini kita sebenarnya melanjutkan materi aja sama kayak yang seperti biasanya. Hari ini yang dibahas adalah mengenai bab 6 atau modul 6, yaitu berkaitan dengan matriks pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri. Nah, pertemuan minggu kemarin saya sempat jelasin sedikit sebenarnya berkaitan dengan apa sih yang akan kita bahas di bab ini gitu. Jadi modul 6 itu menjelaskan mengenai alat juga. Jadi kalau minggu kemarin bab 5 kita belajar tentang analisis SWOT atau matriks SWOT, itu adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk membantu perusahaan dalam melakukan perumusan strategi. Nah, hari ini dua matriks yang akan kita pelajari itu sama posisinya dengan matriks SWOT, yaitu adalah alat yang bisa digunakan untuk membantu perusahaan dalam melakukan perumusan strategi. Nah, sebenarnya secara umum fungsinya alat itu ya sama aja ya, namanya alat gitu. Alat yang dimaksud di sini itu fungsinya adalah untuk menganalisis secara lebih lanjut. Jadi kemarin kalau kita udah melakukan analisis dasar, yaitu berupa analisis lingkungan bisnis untuk lingkungan eksternal dan analisis profil perusahaan untuk lingkungan internal. Setelah kita melakukan dua itu, untuk bisa mengambil atau melakukan perumusan strategi itu perlu kita analisis lagi lebih jauh. Nah, analisisnya gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan matriks-matriks yang udah kita bahas. Kemarin udah kita bahas satu, hari ini kita akan bahas dua, dan modul ini adalah modul terakhir yang membahas mengenai alat untuk melakukan perumusan strategi itu tadi. Oke, materinya hari ini nggak terlalu banyak, cuman kita belajar lebih detail aja mengenai gimana sih caranya kita bisa mempergunakan yang namanya matriks ini atau alat analisis ini gitu. Oke, jadi ada dua alat analisis yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah matriks pertumbuhan pangsa pasar atau disingkat dengan MP3. Yang satunya ada matriks daya tarik industri atau disingkat dengan MDTI. Jadi ada dua alat analisis yang akan kita pelajari. Oke, pertama kita masuk dulu ke matriks MP3 atau matriks pertumbuhan pangsa pasar. Nah, dari namanya aja udah jelas pertumbuhan pangsa pasar. Berarti matriks ini gitu ya, cara menganalisisnya bukan lagi seperti SWOT kemarin. Kalau SWOT kemarin belajarnya menganalisis kondisi itu dengan cara melihat 4 komponen, ya kan? Ada strength, ada kemudian weakness, ada opportunity, sama yang terakhir ada ancaman gitu. Nah, kalau matriks pertumbuhan pangsa pasar ini dia cukup melihat dari pangsa pasarnya aja, namanya aja pertumbuhan pangsa pasar, matriks pertumbuhan pangsa pasar. Jadi dia hanya melakukan analisis itu dengan cara melihat pertumbuhan pangsa pasarnya dan seberapa besar sih pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi hanya berkaitan dengan pangsa pasar aja, dia melihat hanya dari sisi itu. Tapi walaupun dia melihat hanya dari sisi pangsa pasarnya aja, itu sudah cukup merepresentatifkan yang namanya sisi internal dan sisi eksternal. Kalau kemarin di SWOT itu internal itu ada kekuatan dan kelemahan, kalau eksternal itu ada peluang dan ancaman. Nah, kalau yang MP3 ini, matriks MP3, dia menggunakan indikator pertumbuhan pangsa pasar untuk melihat sisi eksternal dan menggunakan besaran pangsa pasar untuk melihat kekuatan dari sisi internal perusahaan tersebut. Jadi dari sisi eksternal dia pakai pertumbuhan pangsa pasar, sisi internal dia menggunakan
besaran pangsa pasar yang dimiliki. Atau kalau bahasa Inggrisnya, besaran pangsa pasar itu bahasa Inggrisnya adalah relative market share yang dimiliki. Dan kemudian untuk yang pertumbuhan pangsa pasar itu bahasa Inggrisnya adalah market growth rate. Kebetulan di PPT saya pakai bahasa Inggrisnya karena biasanya memang istilah ini lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan terlalu panjang. Nah, oke, jadi dia menggunakan dua faktor atau dua indikator tersebut untuk melihat di mana sih posisi perusahaan gitu. Nah, kalau kemarin ada 4 komponen, sekarang kita cuma punya 2 komponen. Sebentar. Oke. Nah, di PPT saya yang saya tampilkan sekarang ini itu ada bagan yang ada gambarnya bintang, tanda tanya, kemudian dolar atau sapi ya. Kemudian yang terakhir adalah gambar anjing atau nama lainnya itu adalah cross atau silang. Nah, 4 ini apa? 4 ini adalah kategori perusahaan. Jadi di matriks MP3 ini dia itu berusaha mengkategorikan perusahaan di mana nantinya fungsinya itu akan menggambarkan kira-kira opsi strategi apa aja sih yang bisa dipilih di masing-masing kategori ini gitu. Nah, terus kategori ini menggambarkan kondisi yang seperti apa. Itu yang akan dibahas di matriks MP3. Kalau misalnya dia di posisi star, dia harus apa dan dia bisanya apa, kondisi yang dia hadapi itu seperti apa, dia punya apa, itu yang akan dibahas di matriks MP3. Nah, seperti di PPT yang udah saya tampilkan ini, ada 4 kategori di matriks MP3. Yaitu yang pertama ada star atau bintang, kemudian yang kedua ada tanda tanya atau question marks, kemudian ada juga cash cow atau dolar atau sapi perah, yang terakhir ada tanda silang atau dogs atau anjing. Nah, dimulai dari kategori yang paling pertama. Jadi kategori yang paling pertama itu kita lihat dari sebelah kiri, bukan dari kanan ya. Dari sebelah kiri, di mana kondisinya adalah perusahaan itu memiliki kondisi besaran market share yang tidak terlalu tinggi, alias market share-nya dikit gitu ya, kecil kepemilikan market share-nya di dalam sebuah pasar. Kemudian di sisi lain, dia mengalami kondisi pertumbuhan pangsa pasar yang cukup tinggi. Nah, ini ditandai dengan tanda question marks atau tanda tanya. Kemudian, kondisi yang selanjutnya atau kategori yang selanjutnya adalah kategori bintang di sebelah kanan atas. Kebalik ya? Iya, kebalik. Sorry. Yang tadi tanda tanya itu kanan atas, yang stars itu kiri atas ya. Yang kiri atas itu dia kondisinya market share yang dimiliki itu cukup tinggi dan kemudian pertumbuhan pangsa pasarnya juga cukup tinggi. Jadi jelas ya kalau ini pasti peluangnya besar kalau star. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya cash cow atau gambar sapi. Itu kondisinya market share-nya besar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, tapi pertumbuhan pangsa pasarnya kecil, cukup kecil gitu ya. Jadi bukan nggak ada, tapi sedikit. Itu yang dialami oleh perusahaan yang berada di posisi cash cow. Sedangkan di posisi terakhir itu ada dogs yang menggambarkan market share yang lemah dan juga pertumbuhan pangsa pasar yang lemah. Nah, kalau ini jelas ya kondisinya, kalau misalnya pangsa pasarnya yang dimiliki itu kecil, pertumbuhannya juga kecil, otomatis kemungkinan besar biasanya perusahaan yang berada di kondisi seperti ini itu akan berujung pada masa penurunan atau masa decline, di mana dia biasanya akan melakukan divestasi atau melakukan likuidasi seperti yang udah kita bahas kemarin. Dua strategi itu adalah strategi yang akan digunakan oleh perusahaan ketika dia mengalami kondisi yang kurang kondusif.
Nah, itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berada di kategori anjing ini atau dogs gitu. Nah, terus sebenarnya kita balik lagi ke matriks MP3 itu, selain beda dari penggunaan indikatornya yang digunakan untuk melihat posisi perusahaan dibanding dengan SWOT, itu apa sih bedanya gitu. Kenapa kok kita harus belajar matriks MP3 padahal kemarin kita udah belajar matriks SWOT, dan matriks SWOT itu udah cukup menyeluruh gitu, hasil analisisnya dan lain sebagainya. Kenapa kita harus belajar dua matriks lagi di hari ini gitu? Karena gitu ya, matriks yang akan kita pelajari hari ini, baik itu MP3 maupun MDTI, itu adalah matriks yang biasanya loh ya, bukan pasti, biasanya digunakan untuk perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan, atau bisa dikatakan bentuk dari perusahaan yang menggunakan matriks MP3 atau matriks MDTI itu adalah perusahaan yang berbentuk korporasi. Masih ingat korporasi dan konglomerat kan kemarin? Konglomerat dan perusahaan yang bentuknya konglomerat dan korporasi itu adalah perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan di bawahnya. Baik itu bentuk lini bisnisnya itu sama, baik itu dalam satu industri maupun berbeda industri. Jadi perusahaan yang melakukan diversifikasi atau memiliki anak perusahaan itu biasanya akan menggunakan matriks MP3 dan matriks MDTI untuk melakukan analisis secara lebih lanjut ketika mereka akan melakukan perumusan strategi gitu. Nah, kalau SWOT kemarin gimana? Kalau SWOT kemarin itu ya bukan berarti dia nggak bisa digunakan oleh perusahaan yang bentuknya korporat. Bisa saja, cuman ketika mereka menggunakan matriks MP3 atau matriks MDTI itu jauh lebih tepat gitu, karena memang dua matriks ini itu memang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bentuknya korporat gitu. Dan sudah banyak yang berhasil ketika mereka menggunakan matriks ini gitu. Berhasil maksudnya terbantu pada saat mereka akan merumuskan strategi, itu mereka sangat terbantu dengan adanya matriks MP3 ini, karena jauh lebih jauh lebih simple, dan indikator yang digunakan juga cukup menggambarkan situasi yang mereka sedang hadapi. Jadi tidak perlu lagi menggunakan 4 komponen, namun 2 komponen yang digunakan di matriks MP3 ini sudah cukup. Gitu. Nah, terus gimana dong caranya kita melakukan analisis dengan matriks MP3 ini gitu. Karena indikatornya cuma 2 gitu ya. Karena indikatornya cuma 2, ya maka kita menghitungnya juga dari 2 indikator ini aja, nggak usah indikator yang lain. Nah, caranya gimana? Caranya agak berbeda dengan matriks yang lain-lainnya. Kalau matriks yang SWOT kemarin itu sempat ada perhitungan sedikit berkaitan dengan pembobotan, kemudian pemberian nilai, dan perkalian untuk mendapatkan nilai akhir itu masih cukup mudah ya. Tapi kalau yang matriks MP3 ini dia pakai rumus. Ada rumusnya untuk menghitung besaran pangsa pasar, dan ada rumus juga untuk menghitung yang namanya pertumbuhan pangsa pasarnya. Jadi nanti ada 2 rumus yang bisa digunakan untuk menentukan posisi dari perusahaan. Nah, sebelum kita belajar rumusnya seperti apa gitu ya, saya punya pertanyaan. Kira-kira sesuai dengan pemahaman teman-teman aja dari apa yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, kira-kira matriks MP3 ini hanya bisa digunakan untuk menganalisis satu perusahaan aja, atau di waktu yang sama dia bisa menganalisis lebih dari satu anak perusahaan? Kira-kira hanya bisa satu perusahaan aja atau lebih dari satu ketika dia melakukan analisis itu tadi? Satu atau lebih dari satu?
Gimana, ada yang tahu? Kira-kira matriks ini hanya bisa dilakukan atau diperuntukkan untuk menganalisis satu perusahaan aja, atau dalam waktu yang sama dia bisa menganalisis lebih dari satu perusahaan? Ada yang tahu? Sambil saya absen ini ada beberapa lagi yang masuk udah. Satu kayaknya. Satu. Ada yang lain? Ada yang berpendapat lain mungkin? Kenapa kok cuma satu, Mbak? Gak ada yang tahu. Cuman Mbak Siti Kumaida aja. Satu ya tadi ya. Oke. Jadi jawabannya adalah enggak cuman satu. Kebetulan jawabannya kurang tepat ya. Jadi jawabannya adalah enggak cuman satu. Enggak, lebih dari satu enggak? Lebih dari satu. Jadi ketika kalau kemarin kita belajar analisis SWOT, itu kita cukup fokus menganalisis satu perusahaan, atau kalau misalkan lebih dari itu, kita menganalisis perusahaan pesaing pokok kita gitu ya, untuk menjadi pembanding gitu kan. Nah, tapi kalau di matriks MP3 ini, karena dia fungsinya adalah untuk menganalisis perusahaan yang memang memiliki lebih dari satu anak perusahaan, maka dalam pelaksanaannya dia bisa menganalisis lebih dari satu perusahaan. Kenapa kok gitu? Ini berhubungan dengan fungsinya gitu ya. Jadi fungsinya matriks MP3 ini sama sebenarnya dengan matriks SWOT kemarin. Kalau kita matriks SWOT kemarin itu kan kita dihitung ya, kemudian setelah kita misalnya dapat angka ketemu terakhirnya 2,3 gitu, dari skor tertingginya 5, angka perhitungan terakhirnya. Berarti kalau 2,3 itu artinya dia berada di bawah rata-rata. Kalau dia di bawah rata-rata berarti dia nanti masuk kuadran yang mana gitu kan, misalnya 2 dan 3 maksudnya, bukan 2,3 ya, 2 dan 3 dia masuk di kuadran 1, kuadran 2, atau kuadran 3, atau kuadran 4. Nah, kalau yang ini bukan kuadran 1, 2, 3, 4, tapi dia masuk kelompok yang mana. Nah, di dalam masing-masing kelompok itu memang sengaja dianalisis lebih dari satu perusahaan. Fungsinya apa? Biar kita tahu perusahaan yang kuat itu yang mana. Karena yang kita analisis itu kan anak-anak dari perusahaan kita. Seandainya misalnya kita sedang menganalisis sebuah misalnya Astra gitu ya. Astra itu misalnya punya 4 anak perusahaan. Nah, yang kita analisis di perusahaan Astra itu ya 4 anak perusahaan itu tadi. Fungsinya apa ketika kita menganalisis 4 anak perusahaan itu tadi? Kok dilakukan secara bersama-sama? Fungsinya supaya kita tahu kira-kira dari 4 anak perusahaan itu tadi, yang paling menguntungkan atau yang paling bagus kondisinya itu yang mana, terus yang paling terpuruk kondisinya itu yang mana. Kenapa begitu? Karena di matriks MP3 ini fungsinya adalah untuk mengetahui kondisi, terutama kondisi keuangan dari perusahaan yang sedang kita analisis itu tadi. Setelah kita tahu kondisi keuangannya, terus mau ngapain?
setelah kita tahu kondisi keuangannya, yang akan dilakukan setelah kita kita analisis itu tadi, setelah kita tahu yang mana yang untungnya paling banyak, yang mana yang untungnya paling dikit, yang akan kita lakukan adalah untuk memutuskan kira-kira apakah kita harus terus melakukan investasi atau kira-kira ya udahlah biarin aja kayak gini aja, atau jangan-jangan malah ya udahlah kita tutup aja perusahaannya. Itu adalah beberapa keputusan strategis yang bisa diambil ketika kalian melakukan yang namanya matriks MP3 ini. Makanya dia tidak cukup untuk melihat satu perusahaan, tapi justru semua anak perusahaan itu dianalisis dan kemudian dilihat mana sih yang kondisinya bagus dan mana yang kondisinya buruk. Nah, matriks MP3 ini fungsi lainnya adalah untuk menentukan kira-kira resource yang dimiliki oleh perusahaan itu mau dialihkan kemana, mau disalurkan kemana, ke perusahaan yang memang pendapatannya udah gede kah, atau ke perusahaan yang kebetulan lagi defisit kah, maksudnya tidak mendapatkan keuntungan, atau ke perusahaan yang udah mau bangkrut, atau ke anak perusahaan yang mana gitu. Karena jangan lupa bahwa matriks MP3 dan matriks MDTI yang kita pelajari hari ini itu adalah dikhususkan untuk perusahaan yang memiliki anak perusahaan lebih dari satu. Sehingga ketika perusahaan itu memiliki anak perusahaan lebih dari satu, maka dia harus bisa menyeimbangkan kondisi dari semua anak perusahaannya. Kalau enggak, dia bisa semuanya bangkrut. Kalau dia nggak pinter-pinter untuk mengelola resource atau sumber daya yang dia miliki gitu. Karena walaupun berbeda perusahaan, induknya tetap satu. Walaupun perusahaannya bentuknya macam-macam, induknya tetap Astra. Nah, kalau misalnya ada satu yang pincang, otomatis Astra juga akan pincang. Makanya dia akan berusaha untuk menyeimbangkan semua anak perusahaan yang dia miliki. Nah, itu adalah sisi lain dari fungsi matriks MP3 yaitu adalah untuk menyeimbangkan atau untuk membantu perusahaan memikirkan kira-kira alokasi resource yang dimiliki atau alokasi sumber daya yang dimiliki perusahaan itu harus kemana, dan kira-kira dari mana aja sih sumber pendapatan dari perusahaan itu. Jadi hari ini kita jauh pemikirannya lebih gede lagi ruang lingkupnya. Jadi bukan hanya untuk satu perusahaan, tapi kira-kira kalau kita punya perusahaan lebih dari satu, kita harus apa ya gitu. Nah, sebagai gambaran gampangnya gitu, di slide yang saya tampilkan ini itu ada bagan yang gambarnya bulat-bulat warna oranye. Bisa kelihatan nggak? Walaupun nggak kelihatan tulisannya nggak apa-apa. Kelihatan nggak bulat-bulatnya gambarnya? Kelihatan ya. Oke, nah di gambar yang sebelah kanan itu menggambarkan hasil dari analisis matriks MP3. Jadi kalau kalian udah melaksanakan perhitungan atau analisis dengan menggunakan matriks MP3, nanti hasilnya itu seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini. Jadi ada bunder-bunder banyak gitu ya, ada bulat-bulat banyak. Lah, artinya apa bulat-bulat itu? Jadi di dalam gambar ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 perusahaan yang dianalisis di dalam matriks MP3. Jadi ada 10 perusahaan. Masing-masing lingkaran itu menggambarkan satu perusahaan. Nah, terus kenapa kok posisinya berbeda? Ya, posisinya berbeda tergantung dari kondisi yang dia miliki. Semakin besar bulatannya, berarti semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, atau tingkat penjualannya itu lebih besar daripada yang lingkaran kecil. Jadi kalau penjualannya lebih besar, otomatis uang masuknya lebih besar kan. Kalau yang kecil tuh berarti pendapatannya lebih kecil daripada yang gede. Nah, kalau
kita lihat dari matriks yang hasilnya seperti ini, nah nanti baru perusahaan bisa mikir gitu, oh berarti kita dapat uang dari kira-kira yang paling besar itu ada 2 perusahaan yang menghasilkan sumber uang terbanyak. Kemudian ada yang menghasilkan juga tapi tidak terlalu besar, yaitu ada 3 perusahaan kurang lebih jumlahnya. Sedangkan 5 perusahaan yang lain itu pendapatannya cenderung kecil, tidak terlalu besar seperti yang lain. Nah, fokusnya adalah di perusahaan yang memang pendapatannya ini kecil. Karena matriks MP3 ini menitik beratkan terhadap kondisi cash flow yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau tadi saya udah bilang, titik beratnya itu ada di kondisi keuangannya. Kondisi keuangannya bagus atau enggak? Kalau buruk, kita harus ngapain? Mau ditutup kah? Mau disuntik dana kah? Atau mau dibantu? Atau mau diapain? Gitu. Itu yang harus dipikirkan setelah melakukan yang namanya matriks MP3 ini. Nah, cara ngitungnya gimana dong? Cara ngitungnya tadi sudah saya jelaskan, ada 2 rumus yang bisa digunakan ketika kita melakukan perumusan strategi dengan bantuan alat matriks MP3 ini. Yang pertama adalah menghitung tingkat pertumbuhan pasar, dan yang kedua adalah menghitung besaran pangsa pasar relatif. Jadi cara menghitungnya cukup gampang sih sebenarnya, cuman perkalian dan pengurangan pembagian aja. Cuman yang difokuskan adalah gimana cara kita mendapatkan datanya dan gimana cara kita baca datanya. Ketika kita udah dihitung, udah dibagi, udah dikurangi, itu cara bacanya itu gimana. Nah, jadi data untuk menghitung 2 hal ini itu didapatkan dari data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang tersedia, yang sudah tersedia maksudnya ya, yang sudah tersedia. Nah, siapa yang menyediakan? Biasanya karena kita berbicara bisnis ya, biasanya yang menyediakan adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, kemudian asosiasi perusahaan apa gitu. Misalnya kalau di lingkungan industri properti ya berarti asosiasi perusahaan properti. Kalau di industri makanan dan minuman ya berarti asosiasi perusahaan makanan dan minuman. Itu biasanya mereka-mereka yang akan menyediakan data-data berkaitan dengan apa yang kita butuhkan untuk menghitung 2 hal ini tadi. Kecuali kalau misalnya kayak untuk volume penjualan perusahaan kita, ya berarti dari data kita sendiri. Kayak misalnya untuk menghitung pangsa pasar relatif di tahun tertentu, tahun N itu maksudnya tahun tertentu ya. Misalnya kita hitung pangsa pasar relatif tahun 2018. Ya berarti kita menghitungnya dengan cara volume penjualan perusahaan kita tahun 2018 dibagi dengan volume penjualan pesaing pokok di tahun 2018 juga. Begitu juga dengan tingkat pertumbuhan pangsa pasar tahun 2018. Caranya menghitung adalah dengan menggunakan volume penjualan industri tahun 2018. Kita cari di data sekunder tadi yang sudah disediakan oleh kementerian-kementerian itu. Kemudian dikurangi dengan volume penjualan industri di tahun sebelumnya, yaitu kalau kita ngitung 2018 berarti ya tahun 2017 karena N-1 ya, 2018 dikurangi 1 dibagi dengan volume penjualan industri tahun 2017, bukan tahun 2018 karena kita sedang menghitung tahun 2018. Nah, dikalikan dengan 100 nanti ketemu hasilnya berapa. Begitu juga dengan pangsa pasar relatif nanti ketemu hasilnya berapa. Nah, setelah kita hitung gitu ya, dapatkan hasilnya berkaitan dengan tingkat pertumbuhan pasar sama pangsa pasar relatif, kita udah dapat hasilnya. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah dengan membandingkan dengan cut off. Jadi cut off itu adalah tolak ukurnya. Kalau bahasa Inggrisnya namanya cut off. Cut off itu adalah tolak ukur standar yang biasanya digunakan untuk melihat gimana sih tingkat pertumbuhan pasar tahun ini atau tahun berapa gitu ya. Apakah lebih rendah
dari yang sebelumnya ataukah lebih tinggi daripada sebelumnya. Itu untuk untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan di pertumbuhan pangsa pasarnya. Sedangkan untuk pangsa pasar yang dimiliki oleh perusahaan itu cut off-nya hanya berbentuk angka. Itu fungsinya adalah untuk melihat kira-kira apakah pangsa pasar yang kita miliki itu jauh lebih rendah atau jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Rata-rata maksudnya jauh lebih tinggi daripada pesaing pokok kita, karena pembaginya ini adalah volume penjualan pesaing pokok. Jadi kita bandingkan dengan pesaing pokok kita. Apakah pangsa pasar yang kita miliki itu jauh lebih rendah dari pesaing pokok kita atau jauh lebih tinggi daripada pesaing pokok kita gitu. Nah, cut off-nya berbeda gitu ya. Untuk tingkat pertumbuhan pangsa pasar sama pangsa pasar itu cut off-nya berbeda. Kalau cut off untuk pertumbuhan pangsa pasar itu ada 4 yang bisa dipilih. Jadi ada 4 opsi gitu ya. Silahkan, tergantung perusahaan nanti mau milih yang mana gitu. Yang pertama bisa dibandingkan dengan angka 10%. Karena kenapa 10%? Kenapa bukan 5%? Kenapa bukan 15%? Kenapa 10%? Karena tingkat pertumbuhan pasar sebesar 10% itu sudah dikatakan cukup tinggi. Jadi kalau misalnya hasil perhitungannya nanti hasilnya misalnya 12%, artinya adalah tingkat pertumbuhan pasar pada tahun itu sudah cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pasar pada umumnya. Karena normalnya itu biasanya nggak sampai 10%. Kalau dia lebih dari 10% itu berarti namanya tinggi. Makanya kenapa 10%, dan 10% itu udah dihitung sama ilmuwan-ilmuwan ya, maksudnya sebelumnya mereka udah ada rumusnya, kalian nggak usah tanya saya rumusnya apa, saya juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas 10% itu sudah dihitung sebelumnya, dan memang 10% itu menggambarkan tingkat pertumbuhan pasar yang cukup tinggi. Jadi kalau bisa lebih dari 10%, berarti tingkat pertumbuhan pasarnya itu sangat tinggi atau cukup tinggi gitu. Kemudian cut off yang kedua adalah angka rata-rata pertumbuhan industri. Jadi selain kita bisa pakai angka 10%, kita juga bisa pakai prosentase dari rata-rata pertumbuhan industri. Industri yang lain itu pertumbuhannya seperti apa? Kalau misalnya industri yang lain itu memang pertumbuhannya sedang rendah, dan kita perhitungan yang kita hasilkan itu juga rendah, ya berarti mungkin memang wajar-wajar aja tingkat pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Bukan karena kita, maksudnya industri kita yang sedang jeblok atau sedang turun, tapi memang kondisi lingkungan ekonomi, mungkin lingkungan bisnisnya gitu, intinya itu sedang kurang kondusif. Makanya semua bentuk industri itu tingkat pertumbuhannya tidak terlalu baik. Makanya kita bisa menggunakan angka rata-rata pertumbuhan industri untuk menjadi nilai pembanding. Kemudian yang ketiga ada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah. Jadi biasanya kalau di web pemerintah gitu ya, atau di TV kayak sekarang ini sering banget dibahas mengenai gimana sih tingkat pertumbuhan ekonomi kita gitu. Berapa persen peningkatan pertumbuhan ekonominya itu? Apakah 1%, 2%, 5% gitu ya. Nah, kenapa kok kita membandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah? Karena ketika tingkat pertumbuhan ekonomi nasional itu memang tinggi, maka kalau misalnya hasil perhitungan kita itu hasilnya lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan ekonomi nasional atau tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, maka memang benar adanya bahwa tingkat pertumbuhan pasar di dalam industri yang sedang kita gandrungi itu sedang baik kondisinya. Karena tingkat pertumbuhan ekonominya aja cuma 5% misalnya. Kok tingkat pertumbuhan pasar di industri yang sedang kita jalani itu ada 6%. Oh, berarti memang industri kita itu sedang bagus-bagusnya. Mungkin bisa jadi industri yang lain itu tidak sebagus industri kita. Jadi selain angka rata-rata pertumbuhan industri, tingkat pertumbuhan ekonomi itu juga bisa menjadi gambaran atau menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar tingkat pertumbuhan pangsa pasar di dalam sebuah industri. Kemudian yang terakhir adalah
target penjualan. Jelas ya, kalau target penjualan ini memang seringkali dijadikan alat ukur untuk melihat perusahaan kita ini berhasil atau enggak sih mencapai target. Kalau misalnya perusahaan kita ini hasilnya adalah lebih besar daripada target yang sudah ditentukan, maka otomatis bisa kita katakan bahwa kondisinya sedang baik atau terjadi tingkat pertumbuhan pangsa pasar yang memang cukup besar sehingga kita bisa melampaui target penjualan yang sudah kita tentukan di waktu yang sebelumnya. Nah, itu kalau untuk yang tingkat pertumbuhan pangsa pasar. Kemudian kalau untuk yang pangsa pasar itu cut off-nya atau nilai pembandingnya itu ada 3, yaitu yang pertama adalah 1, 0,75 atau 1,5. Maksudnya apa? Kenapa kok angka 1, kenapa kok 0,75, kenapa 1,5? Tadi saya udah jelasin bahwa pangsa pasar relatif ini dalam perhitungannya kita membandingkan dengan yang namanya pesaing pokok. Jadi kalau misalnya hasilnya itu adalah ketemu 1, berarti kalau kita gambarkan di hitungan matematika sederhana, ibarat volume penjualan kita 2, volume penjualan pesaing pokok kita juga 2 bagi 2 hasilnya kan 1. Berarti pangsa pasar relatif kita otomatis sama besar dengan pesaing pokok kita. Kalau sama besar berarti ya biasa-biasa aja kondisinya. Makanya kenapa cut off-nya 1. Kenapa cut off-nya 0,75? 0,75 itu kalau misalnya dibuat pecahan berarti 3/4. Kalau 3/4 minimal berarti kita udah hampir sama dengan pesaing pokok kita. Sedangkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya udah sering kali jelasin bahwa ketika kita mau menganalisis atau mengevaluasi kondisi dari perusahaan kita, paling minimal kita akan selalu membandingkan dengan pesaing pokok kita. Pesaing pokok itu adalah pesaing utama kita yang memang sudah kita tentukan untuk kita kalahkan, gitu kan? Orang pesaing pokok aja kita analisis. Nah, kalau misalnya ternyata besaran pangsa pasar yang kita miliki itu 3/4 dari besar pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing pokok kita, ya minimal kita nggak kalah-kalah banget lah, masih oke lah, lebih dari setengah. Makanya kenapa 0,75. Nah, yang terakhir, kenapa 1,5? Kalau 1,5 artinya berarti pangsa pasar kita itu jauh lebih besar 1,5 kali lipat dibandingkan dengan pesaing pokok kita. Kalau misalnya pesaing pokok kita itu punya pangsa pasar jumlahnya 50%, maka besaran pangsa pasar kita itu adalah 75%. Tapi nggak mungkin ya. 75% tambah 50% kan 125. Contoh lain misalnya 25%. Misalnya pesaing pokok kita itu 25% pangsa pasarnya. Kalau kita besarannya itu 1,5 kali lipatnya, berarti pangsa pasar kita jumlahnya adalah 37,5 ya. 25 tambah 12,5 ya 37,5%. Kalau kita punya 37,5% pangsa pasar sedangkan pesaing pokok kita cuma punya 25%, maka artinya adalah kita jauh lebih kuat, hampir setengahnya daripada yang dia punya. Ibarat dia punya 2, kita punya 3. Jelas kita lebih besar. Nah, kenapa perusahaan itu menggunakan cut off 1,5? 1,5 ini jauh lebih aman dibandingkan 1 ataupun 0,75. Karena jelas ya, kalau misalnya kita menargetkan 1,5 kali lipat jauh lebih besar daripada pesaing pokok kita, otomatis target kita akan jauh lebih besar. Kalau targetnya besar, otomatis kita akan berusaha jauh lebih maksimal dibandingkan dengan kita menargetkan sama dengan pesaing pokok kita. Kalau misalnya pesaing pokok kita punya 2, kita targetkan 2 juga, ya otomatis kita berusahanya adalah untuk memiliki 2. Tapi kalau misalnya kita targetnya itu adalah 3, ya otomatis mau nggak mau kita akan terpacu untuk bisa jauh lebih bagus daripada si pesaing pokok kita. Makanya biasanya mayoritas
walaupun pilihan cut off-nya di pangsa pasar itu ada 3, tapi biasanya perusahaan akan memilih cut off 1,5 untuk mempertahankan posisi aman dari perusahaan supaya tetap jauh lebih maju dibandingkan dengan pesaing pokoknya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya gitu ya, sebenarnya secara sejarah, secara cerita gitu di modul itu disampaikan bahwa matriks ini, matriks MP3 maupun MDTI itu sebenarnya sempat down sebelumnya. Down itu maksudnya sempat pamornya itu nggak tinggi gitu, jadi masih lebih hit si matriks swap daripada matriks MP3, karena memang zaman dulu ketika pertama kali ilmu atau strategi berkaitan dengan diversifikasi itu keluar, orang-orang atau bisnismen itu secara tiba-tiba mereka tuh kayak apa ya, karena lagi hit untuk diversifikasi, mereka tiba-tiba tuh jadi kayak aku juga ikut-ikutan diversifikasi gitu, tanpa mempertimbangkan secara detail gimana sih kondisi yang dimiliki oleh perusahaan intinya itu tadi. Bisa jadi kondisinya padahal lagi buruk atau lagi kurang stabil, tapi karena memang strategi yang lagi hit pada masa itu adalah diversifikasi, makanya mereka ikut-ikutan dan kemudian akhirnya banyak yang gagal ketika mereka menerapkan strategi diversifikasi. Nah, ketika gagal itu tadi, makanya orang-orang itu banyak yang berpikir, oh ternyata strategi diversifikasi ini nggak memberikan keuntungan, malah memberikan malapetaka bagi perusahaan. Justru malah perusahaan yang sebelumnya itu mungkin kelihatannya baik-baik aja, ketika dia berusaha melebarkan sayapnya dengan cara diversifikasi, dia justru malah bangkrut gitu. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka orang-orang udah nggak pakai lagi yang namanya matriks MP3 ini. Padahal bagi orang-orang yang memang kondisi perusahaannya itu bagus dan mereka menerapkan matriks MP3 ini untuk mengembangkan pangsa pasarnya, mereka bisa berhasil gitu. Tapi banyak sekali perusahaan yang nggak berhasil. Nah, ini biasanya karena mereka terlalu terburu-buru. Padahal melakukan diversifikasi itu, teman-teman udah tahu bahwa butuh modal yang besar dan juga butuh kemampuan SDM yang cukup kuat gitu, karena untuk mengelola perusahaan lebih dari satu, baik itu dalam industri yang sama atau industri yang berbeda, itu sangat sulit. Ngelola satu aja itu sulit, apalagi ngelola lebih dari satu. Kalau misalnya dia sumber dayanya nggak kuat, uangnya nggak kuat, SDM-nya nggak kuat, dan lain sebagainya itu nggak kuat, maka ya dia nggak akan bisa mengelola banyak perusahaan dengan kondisi yang sama-sama seimbang atau sama-sama menguntungkan. Sehingga sempat pada saat itu matriks MP3 ini kemudian nggak hit gitu, nggak hit pada masanya. Sempat hit, kemudian dia nggak hit. Nah, sekarang ini dia udah mulai lagi kembali muncul ke permukaan gitu ya. Maksudnya udah banyak lagi yang mulai make gitu. Kenapa? Ya karena kalau misalnya kita lihat kondisi bisnis di zaman sekarang ini, justru banyak sekali perusahaan yang berusaha mengembangkan sayapnya, melebarkan sayapnya di perusahaan-perusahaan yang justru malah nggak ada sangkut pautnya dengan perusahaan intinya. Contohnya kalau kemarin kita udah banyak sekali mencontohkan, yang paling gampang tuh ada Astra gitu ya, Astra Internasional, kemudian ada juga perusahaan apa lagi ya, yang paling gampang tuh Astra ya, Astra Internasional itu paling gampang. Biasanya BUMN juga, BUMN itu juga punya banyak anak anak perusahaan gitu. Fungsinya adalah untuk membagi-bagi investasi yang dia keluarkan. Jadi kalau misalnya ada anak perusahaan yang bangkrut, perusahaan yang lain tuh masih bisa berdiri karena posisinya tidak berada di dalam industri yang sama. Karena biasanya kalau misalnya
satu industri bangkrut, belum tentu industri yang lainnya itu juga ikut runtuh. Tergantung kondisi lingkungan bisnisnya. Nah, kalau misalnya runtuhnya industri itu karena kondisi yang seperti sekarang ini, kayak misalnya corona gitu ya, itu ya hampir semua industri itu rata-rata pasti akan mengalami penurunan, baik itu industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri properti, industri fashion, dan industri apapun tuh pasti akan mengalami penurunan. Kenapa? Ya karena kondisi lingkungan ekonominya memang sedang tidak mendukung, pertumbuhan ekonominya rendah, sehingga pendapatan dari masing-masing perorangan itu juga menurun. Nah, karena kondisi pendapatan itu menurun, otomatis daya beli itu juga pasti akan menurun. Nah, kalau kondisinya itu karena seperti ini, maka hampir semua industri biasanya akan menurun kondisinya. Tapi ada kalanya di mana hanya beberapa industri saja atau 1-2 industri aja yang kondisinya menurun, sedangkan industri lain itu justru meningkat gitu, atau minimal standar sama, stagnan. Nah, matriks MP3 ini dia punya nama lain ya, nama lainnya adalah matriks BCG. Jadi kenapa kok dia punya nama lain? Karena matriks MP3 ini emang diformulasikan atau dibuat oleh perusahaan konsultan yang namanya BCG. Teman-teman bisa cari sendiri BCG itu kepanjangannya apa. Saya lupa namanya kepanjangannya apa, tapi itu adalah perusahaan konsultan bisnis. Jadi dia adalah konsultan bisnis yang memang membantu perusahaan untuk bisa berkembang. Nah, karena dia adalah konsultan bisnis, maka dia mengeluarkan atau membuat sebuah formula yang namanya adalah matriks MP3 itu tadi, untuk membantu perusahaan-perusahaan yang melakukan diversifikasi untuk bisa berkembang. Makanya nama lainnya adalah matriks BCG. Nah, matriks BCG ini itu ada hubungannya dengan PLC atau Product Life Cycle. Nah, apa hubungannya? Jadi tadi udah dijelaskan bahwa di dalam matriks MP3 atau matriks BCG ini itu ada 4 kategori. Ada tanda tanya, ada bintang, ada dolar atau sapi perah, dan yang terakhir ada anjing atau tanda silang. Nah, biasanya perusahaan yang berada di kategori tanda tanya itu adalah perusahaan yang berada di masa perkenalan. Jadi kalau di siklus hidup itu kan ada perkenalan, perkembangan, kedewasaan, dan yang terakhir ada penurunan. Nah, biasanya perusahaan yang bentuknya atau kategorinya itu masuk di kategori tanda tanya itu adalah perusahaan yang masih baru muncul atau baru didirikan. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam masa perkembangan atau masa pertumbuhan, dia akan berubah ke kategori bintang, yang mana kondisinya adalah sudah memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi dan pertumbuhan pangsa pasarnya itu juga cukup tinggi, sehingga dia berada di, makanya namanya adalah pertumbuhan, yaitu dia terus bertumbuh karena memang kondisi pangsa pasarnya, pertumbuhan pangsa pasarnya juga bagus, pangsa pasar yang dimiliki dia juga cukup banyak, cukup besar gitu ya. Jadi dia cukup memiliki nama di dalam sebuah industri itu tadi. Nah, kemudian dia masuk ke fase berikutnya, yaitu fase kedewasaan atau fase mature. Di fase ini biasanya perusahaan itu masuk kategori sapi perah atau kategori dolar. Kenapa gitu? Karena di kondisi kedewasaan ini biasanya perusahaan itu sudah mentok, alias dia mau dikembangin lagi udah nggak bisa. Pendapatannya udah banyak, kemudian pangsa pasarnya itu udah paling besar dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, dan pendapatan itu mengalir begitu saja karena dia sudah punya nama yang besar, sudah dikenal oleh konsumen-konsumennya. Tapi pertumbuhan pangsa pasarnya itu stagnan. Jadi nggak ada pertumbuhan di dalam pangsa pasarnya.
sehingga dia mau meningkatkan besaran pangsa pasar yang dimiliki itu cukup sulit karena nggak ada pertumbuhan itu tadi, sehingga dia disebut dengan perusahaan yang masuk di kategori sapi perah, yaitu adalah perusahaan yang menghasilkan banyak sekali keuntungan atau banyak sekali pendapatan, tapi kondisinya tidak bisa naik tapi bisa turun. Nah, fase yang selanjutnya adalah fase penurunan atau fase decline. Nah, ini adalah opsi berikutnya ketika perusahaan memang sudah tidak bisa mengelola kondisi mature itu tadi dengan baik. Ketika dia nggak bisa mengelola kondisi kedewasaan itu dengan baik, maka yang terjadi adalah mengalami penurunan, yaitu kondisi di mana pendapatan perusahaan itu akan terus-menerus menurun karena memang pertumbuhan pangsa pasarnya itu nggak ada, dan dia kalah dengan pesaing-pesaingnya, baik itu karena dia tidak memiliki competitive advantage yang cukup kuat, keunggulan bersaing yang cukup kuat, atau memang kondisi keuangan atau kondisi ekonomi yang ada di dalam negara tersebut itu lagi tidak baik. Jadi makanya kondisi tidak menguntungkan, akhirnya dia mengalami penurunan itu tadi. Nah, terus pertanyaannya tadi kan saya menyampaikan bahwa matriks MP3 ini itu berkaitan dengan titik tumpunya itu adalah di kondisi keuangan. Apakah dia kondisi keuangannya baik atau kondisi keuangannya buruk. Nah, kalau misalnya perusahaan yang berada di kategori tanda tanya dan kategori bintang, itu biasanya mereka akan diberikan investasi yang cukup kuat, suntikan investasi yang cukup kuat dari perusahaan. Kenapa? Karena dia memiliki potensi untuk bisa berkembang. Masih ingat bahwa kondisi pertumbuhan itu adalah kondisi yang paling baik di antara semuanya, karena dia adalah perusahaan yang ada di dalam kategori bintang itu adalah perusahaan yang masih bisa berkembang. Masih bisa berkembang itu berarti dia masih bisa besar. Makanya kenapa perusahaan akan berusaha untuk menyuntikkan yang namanya investasi. Jadi yang bentuknya tanda tanya dan bentuknya bintang itu biasanya mereka akan terus diberikan investasi. Sampai kapan? Sampai dia berada di tahapan kedewasaan, yaitu ketika mereka sudah masuk kategori sapi perah. Kalau sudah masuk kategori sapi perah, biasanya perusahaan sudah tidak lagi menyuntikkan investasi secara besar. Tapi bisa jadi tetap dikasih investasi, tapi nominalnya itu enggak terlalu besar ketika sama kayak kalau misalnya mereka ada di kategori tanda tanya atau kategori bintang. Nah, sedangkan ketika mereka udah mulai mengalami penurunan, justru mereka biasanya tidak akan diberikan investasi. Kenapa? Karena udah jelas bentuknya aja penurunan, bentuknya aja decline. Pangsa pasarnya tidak mengalami pertumbuhan. Nah, kenapa kita harus kasih investasi? Yang ada kita malah buang-buang uang gitu. Jadinya biasanya kalau di kategori yang anjing atau kategori tanda silang, itu biasanya perusahaan tidak akan memberikan investasi. Cukup di perusahaan yang kategorinya adalah tanda tanya dan bintang aja yang dilakukan investasi. Nah, sedangkan untuk aliran kas sendiri, kalau misalnya dilihat dari 4 kategori itu, biasanya yang memiliki aliran kas yang paling tinggi itu adalah perusahaan yang masuk di dalam kategori sapi perah atau dolar. Itu mereka biasanya akan menghasilkan aliran kas yang paling tertinggi. Nah, sedangkan untuk yang bentuknya tanda tanya, karena dia masih awal-awal, masih baru pertama kali didirikan, biasanya aliran kasnya itu cenderung negatif. Kenapa? Karena investasi masih besar, masih belum BEP, masih belum investasi itu yang diberikan itu masih belum kembali. Jadi masih belum BEP. BEP tahu ya? Break even point, masih belum impas, masih belum pakpok. Itu di kondisi yang perkenalan. Nah,
Sedangkan di kondisi yang bintang, di kondisi perkembangan atau pertumbuhan, itu biasanya akan cenderung hampir BEP atau kira-kira BEP lah minimal. Bisa jadi dia menguntungkan tapi tidak terlalu tinggi, tapi rata-rata biasanya mereka BEP atau impas, pakpok. Nah, kalau udah masuk ke sapi perah itu baru biasanya sudah balik modal dan memiliki keuntungan. Nah, sedangkan kalau yang terakhir, yang anjing itu jelas ya, karena dia mengalami penurunan, biasanya aliran kasnya itu cenderung negatif. Tapi ada kalanya juga bisa jadi aliran kasnya itu berupa positif, hanya saja tidak sebesar perusahaan-perusahaan yang lain yang berada di kategori sapi perah. Gitu. Jadi perusahaan yang masuk di kategori penurunan atau kategori anjing, bukan penurunan, kategori anjing atau kategori silang itu nggak semuanya itu defisit atau rugi. Bisa jadi tetap menguntungkan, tapi keuntungannya itu hanya sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Gitu. Nah, kemudian di modul itu ada disebutkan mengenai cash trap. Jadi berkaitan dengan investasi dan keuntungan yang barusan saya jelaskan itu, ada istilah namanya cash trap. Ada yang tahu cash trap itu apa? Kira-kira apa sih cash trap itu? Kalau bahasa Indonesianya apa? Apa bahasa Indonesianya cash trap? Ting tong. Masa nggak ada yang tahu cash trap bahasa Indonesianya apa? Cash itu apa bahasa Indonesianya? Cash tunai, Bu. Tunai, uang ya, uang atau kas lah bahasa Indonesia yang paling gampang. Trap itu apa? Jebakan. Apa? Jebakan ya. Traps itu adalah jebakan. Jadi cash traps kalau kita artikan secara gamblang itu adalah jebakan kas. Nah, apa maksudnya jebakan kas itu? Ada yang tahu? Kas yang terjebak. Oh, bukan. Bukan kas yang terjebak. Apa tuh jebakan kas? Pas, nggak ada yang tahu? Jadi jebakan kas itu adalah, jadi kalau tadi saya udah jelasin bahwa perusahaan yang ada di kategori anjing itu biasanya akan diputuskan untuk tidak diberikan investasi. Ya kan, tadi saya cerita kayak gitu. Dan bahkan biasanya perusahaan yang ada di kondisi anjing itu biasanya mereka akan ditutup karena atau dilakukan divestasi atau likuidasi. Saya tadi sempat bilang gitu kan. Nah, tapi gitu ya. Tapi ya memang kenyataannya memang secara teori perusahaan yang berada di kategori anjing itu adalah perusahaan yang besaran pemasukannya itu tidak lebih besar dari perusahaan yang lain. Tapi bukan berarti dia nggak menguntungkan. Jadi
secara nggak langsung maksudnya cash trap itu adalah jangan sampai kita memandang yang namanya perusahaan yang ada di kategori anjing itu adalah perusahaan yang harus atau wajib dilakukan divestasi atau wajib ditutup, istilahnya kayak gitu. Enggak, bukan seperti itu. Tapi apa namanya, ada kalanya mereka masih bisa bertahan. Jadi cash trap itu maksudnya yang pertama itu ya. Jadi kita nggak boleh ngelihat, oh kalau misalnya dia ada di kondisi ini karena dia di kondisi yang paling buruk, maka otomatis ya udahlah kita cut aja, kita tutup aja perusahaannya. Enggak, bukan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan cash trap ini adalah jangan sampai ketika kita memberikan suntikan dana, bukan dalam bentuk investasi ya, maksudnya bantuan dana supaya dia bisa bertahan hidup, itu ternyata keputusan kita tuh salah gitu. Maksudnya gimana? Tadi kan saya udah sempat jelasin bahwa di matriks MP3 ini itu adalah matriks yang digunakan untuk perusahaan yang memiliki lebih dari satu anak perusahaan. Nah, makanya semua anak perusahaan di dalam perusahaan itu akan dilakukan analisis dengan menggunakan matriks MP3 untuk diketahui kira-kira mana sih yang menghasilkan pendapatan paling tinggi dan mana yang mendapatkan penghasilan paling rendah. Fungsinya apa? Fungsinya supaya perusahaan itu bisa menyeimbangkan kondisi dari semua perusahaan yang dia miliki. Kalau misalnya tadi di contoh gambar yang pertama itu ada 10 perusahaan, yang 2 itu yang memiliki pendapatan paling besar, sedangkan 5 yang lainnya itu pendapatannya cuma kecil, maka 2 perusahaan yang besar itu akan membagi sebagian keuntungannya untuk menutup defisit yang terjadi di perusahaan yang kecil-kecil itu tadi. Itu yang akan dilakukan di matriks BCG ini. Tapi gitu ya, perlu diingat bahwa jangan sampai kita terjebak. Makanya ada kata-kata cash trap. Jangan sampai kita terjebak. Ketika kita pengen berusaha untuk menyeimbangkan, oh ya udahlah, karena kita yang 2 perusahaan ini tuh pendapatannya banyak, kemudian 5 yang lainnya itu perusahaannya itu pendapatannya cuma kecil, supaya mereka nggak bangkrut, kita kasih suntikan dana aja, supaya mereka bisa berkembang jauh lebih baik lagi, supaya mereka bisa lebih meningkat gitu ya. Tapi ternyata setelah kita kita kasih uang terus, ternyata memang si perusahaan itu tuh bukan karena dia tidak memiliki sumber daya sehingga mereka nggak bisa berkembang, tapi memang karena kondisi pangsa pasarnya kurang mendukung, kondisi lingkungan bisnisnya juga nggak bagus, sehingga makanya dia terjebak di dalam kondisi silang atau kondisi anjing itu tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, itulah yang disebut dengan cash trap, yaitu kondisi di mana kita berusaha menyeimbangkan kondisi perusahaan di dalam sebuah lingkup korporasi itu tadi, tapi ternyata apa yang kita bantu, perusahaan yang kita bantu itu tadi, ternyata memang dia udah nggak bisa lagi berkembang gitu. Jadinya uang yang kita kasih, uang yang kita suntikkan ke mereka itu tadi menjadi sia-sia. Nah, ini disebut dengan cash trap gitu. Jadi cash trap ini adalah sesuatu yang harus dihindari, makanya namanya adalah jebakan. Jadi sesuatu yang harus dihindari dan jangan sampai kita melakukan itu gitu. Sama halnya kayak contoh gampangnya kayak teman-teman misalnya sekarang sedang buka online shop. Oke, zaman sekarang masker kain ya terutama itu mungkin lagi hits gitu, lagi hits. Ini saya kasih contoh, maksudnya saya kasih contoh aplikatif yang lain ya, bukan secara saklek untuk pengertian cash trap itu tadi. Misalnya teman-teman udah punya bisnis atau wall shop di bidang fashion gitu, ternyata bidang makanan gitu misalnya. Nah, kemudian
teman-teman tahu sekarang ini lagi heboh-hebohnya bikin atau produksi yang namanya masker kain. Nah, karena teman-teman itu udah punya udah punya satu bisnis yang emang itu menguntungkan, yaitu bisnis makanan, dan teman-teman udah punya tabungan banyak, kemudian pengen mengambil peluang ini karena memang peluang masker kain itu gede banget ya. Sekarang di mana-mana orang tuh jualan masker kain, dan memang kebutuhan masker kain itu lagi tinggi banget karena memang kondisi kesehatan yang sekarang ini lagi buruk gitu kan. Nah, kemudian teman-teman akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di bidang konveksi itu tadi. Akhirnya teman-teman beli mesin jahit di Indonesia. Kemudian teman-teman bikin home industry lah. Misalnya ada 10 mesin jahit, kemudian ada 10 tukang jahit dan pegawai-pegawai yang lainnya. Teman-teman udah investasi sebesar itu. Terus kemudian lambat laun pendapatannya berkurang. Soalnya semua orang pada buka industri pada buka bisnis masker kain itu tadi. Makanya pesaingnya jadi tambah banyak. Akhirnya teman-teman mikir, waduh, ini corona masih ada gitu. Kalau corona masih ada, orang pasti akan tetap butuh yang namanya masker kain. Otomatis teman-teman mikir, wah, ini peluangnya masih gede. Walaupun pendapatan ini menurun, itu mungkin bisa jadi karena memang penjualannya, distribusi produknya itu kurang meluas. Akhirnya teman-teman suntikkan dana lagi. Belum untung, belum balik modal, beli mesin jahit tadi buat bayar pegawainya juga belum balik modal. Teman-teman invest lagi. Oh, tak tambahin lah 10 juta untuk iklan di Instagram, bayar endorsement, kemudian iklan di Facebook dan lain sebagainya. Teman-teman nyuntikin dana terus, setiap bulan bayar 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ternyata keuntungannya cuman segitu-gitu aja gitu. Walaupun teman-teman udah endorse sana sini, udah nambahkan orang untuk melakukan produksi, ternyata keuntungannya itu cuman satu bulan omsetnya cuman 30 juta misalnya, dengan keuntungan bersih sebesar 5 juta. Walaupun udah dilakukan iklan yang bermacam-macam itu tadi, tapi tetap pendapatannya nggak naik, tetap 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta terus. Nah, ini yang disebut dengan cash trap, yaitu kondisi dimana teman-teman nggak bisa ngelihat atau nggak bisa ngejudge ini tuh sebenarnya gimana sih gitu. Ini tuh sebenarnya beneran emang dia itu nggak bisnis yang tidak menguntungkan, atau memang cuman kondisi sesaat aja dia nggak menguntungkan, tapi besok-besok itu bisa menguntungkan. Nah, ini yang namanya cash trap. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami kondisi yang seperti itu tadi. Itu adalah contoh gampangnya kalau misalnya kita terapkan di kondisi yang teman-teman lagi hadapi sekarang, karena banyak kan pasti yang punya online shop gitu, dan banyak juga saya lihat ya teman-teman tuh banyak juga yang sedang mengembangkan sayap gitu. Jadi awalnya tadinya itu jualan makanan, karena lagi hit semua orang pakai kerudung, akhirnya jualan kerudung Bergo gitu misalnya. Padahal masih belum kenal, padahal masih belum tahu jualan Bergo itu bener untung apa enggak. Terus kemudian misalnya awalnya dari jualan baju, kemudian akhirnya jualan tas. Itu juga bisa jadi seperti itu. Jadi ketika kita akan melakukan investasi, itu kita harus benar-benar lihat kanan kiri dulu. Bener nggak sih ini kondisinya tuh seperti ini gitu. Kenapa? Pikir jangka panjangnya gitu. Ya, pikir jangka panjangnya. Maksudnya ya lihat kanan kirinya itu tadi. Jadi bener-bener gitu nggak sih? Terus ketika teman-teman mau belok, maksudnya mau mengembangkan sayap itu tadi, dari awalnya jualan baju kemudian jualan makanan, teman-teman tahu nggak industri makanan itu seperti apa? Kalau teman-teman nggak punya cukup ilmunya untuk bergerak di industri itu, ya jangan memberikan nominal investasi yang cukup besar, karena beda industri itu beda ilmunya, karena beda industri itu beda pangsa pasarnya, beda kondisinya, beda persaingannya, dan beda macam-macamnya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman
berbisnis beneran di lapangan terjadi atau bertemu sama yang namanya cash trap ini. Walaupun memang cash trap ini sulit untuk dihindari karena memang yang namanya kita bisnis, kita pasti pengen cari untung, ya kan? Pasti kita pengen ini yang lagi rame kita jualan itu juga kayak gitu. Tapi kita harus lihat kita lihat juga gimana sih kondisi persaingannya, apakah itu sudah banyak yang jualan di situ atau enggak, kemudian gampang nggak ngirimnya dari Indonesia ke Taiwan dan lain sebagainya gitu. Oke, nah matriks BCG itu tadi udah, atau MP3 itu tadi udah saya jelaskan secara detail. Nah, berkaitan dengan matriks MP3 ini, itu bukan serta-merta bagus semua ya, tapi dia juga punya kelemahan-kelemahan. Beberapa kelemahannya itu adalah dia dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Kenapa? Ya karena kalau dibandingkan dengan matriks SWOT itu pakai 4 komponen, sedangkan matriks BCG atau matriks MP3 ini hanya menggunakan 2 komponen aja untuk bisa menganalisis kondisi atau posisi dari sebuah perusahaan. Jadi dianggap terlalu menyepelekan gitu. Kemudian selain dianggap terlalu menyepelekan, dia juga dianggap kurang realistis gitu. Kenapa? Karena dia di dalam matriks MP3 ini disebutkan bahwa pangsa pasar yang besar berarti aliran kasnya juga besar. Padahal belum tentu. Bisa jadi pangsa pasarnya besar, tapi aliran kasnya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena besaran margin atau besaran keuntungan masing-masing perusahaan tuh beda-beda. Misalnya, kita punya pangsa pasar besarannya adalah 30% dari 100%. Sedangkan pesaing kita tuh cuma punya pangsa pasar sebesar 10% misalnya. Tapi keuntungan kita itu cuma Rp500. Sedangkan keuntungan pesaing kita itu Rp5.000. 10 kali lipat lebih besar daripada kita. Walaupun pangsa pasarnya itu kecil, tapi keuntungannya itu gede. Kalau dihitung bisa jadi pendapatannya mereka yang pangsa pasarnya 10% itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita yang untungnya cuma sedikit tapi pangsa pasarnya besar. Jadi agak tidak realistis. Kemudian kritik selanjutnya adalah tingginya pertumbuhan pasar itu disebut atau dianggap aliran kasnya itu naik. Aliran kas keluar maksudnya, aliran kas keluarnya itu naik. Padahal belum tentu. Kalau misalnya pertumbuhan pasar itu tinggi, bisa jadi tanpa mereka melakukan investasi yang besar, mereka udah bisa mendapatkan aliran kas yang besar gitu. Jadi belum tentu kalau pertumbuhan pasar itu tinggi, aliran kas keluarnya pasti naik karena mereka melakukan investasi. Investasi atau nggak investasi kan tergantung perusahaannya. Kalau misalnya pertumbuhan pasarnya itu nggak tinggi, kemudian perusahaan tetap ngotot untuk melakukan investasi, ya tetap aliran kas keluarnya besar. Jadi tingginya pertumbuhan pasar itu tidak bisa dikatakan sama dengan keluar naiknya atau tingginya aliran kas yang keluar di dalam sebuah perusahaan. Nah kemudian di matriks BCG ini, karena tadi saya nyebutkan bahwa mereka itu titik beratnya itu pada keuangan, kondisi keuangan, maka mereka berpendapat bahwa aliran kas yang stabil itu adalah perusahaan yang kondisinya itu sedang baik. Padahal belum tentu. Bisa jadi kayak tadi yang saya udah contohkan, kalau misalnya keuntungan kita cuma 500, keuntungan orang lain tuh 5.000, aliran kas kita emang ada dan mungkin stabil. Tapi bisa jadi keuntungan yang kita miliki itu cuman 1/10 daripada pesaing kita. Nah otomatis kan kita nggak bisa ngejudge itu sebagai baik. Yang namanya baik itu ya harusnya keuntungannya itu keuntungannya itu gede dan aliran kasnya itu stabil. Bukan hanya untuk kegiatan operasional aja yang masuk uangnya itu, tapi juga berupa margin atau keuntungan. Percuma kalau misalnya aliran kas kita itu lancar
tapi ternyata uang yang masuk itu jumlah atau besaran keuntungan bersihnya itu hanya 1/10 dari apa yang kita punya. Percuma, kita nggak akan bisa memiliki aset yang banyak kalau misalnya memang kita keuntungannya hanya sedikit gitu. Jadi matriks BCG ini walaupun dianggap bisa membantu perusahaan yang bentuknya adalah korporat atau konglomerat, tapi mereka juga punya beberapa kritikan atau beberapa sisi yang kurang bagus atau kurang pas gitu ya pada saat menganalisisnya gitu. Jadi mau pakai alat analisis yang mana tergantung perusahaannya, mau pakai SWOT kah, mau pakai MP3 kah, tergantung dari perusahaannya. Mereka menganggap matriks yang mana sih yang terbaik yang bisa membantu mereka untuk merumuskan sebuah strategi itu tadi gitu. Karena yang namanya alat itu ya cuman alat gitu ya, tergantung manusianya seperti apa yang bisa memanfaatkan. Oke, dari matriks MP3 ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke matriks daya tarik industri atau MDTI? Ada ya. Jadi beda pemahaman aja, beda konsep aja yang kemarin kita pelajari sama yang hari ini kita pelajari. Nah, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke matriks daya tarik industri. Oke, matriks daya tarik industri ini atau disingkat dengan MDTI. MDTI ini itu adalah formula yang dihasilkan oleh perusahaan namanya General Electric. Kalau tadi matriks MP3 itu diformulasikan oleh perusahaan konsultan namanya perusahaan BCG, kalau matriks daya tarik industri itu diformulasikan oleh perusahaan namanya General Electric. General Electric itu perusahaan yang gede banget ya, dan dia bentuknya adalah corporation. Jadi dia punya banyak sekali anak perusahaan yang bergerak di macam-macam bidang industri. Kalau nggak salah, bidang industri utamanya itu adalah elektro. Jadi dia bergerak di bidang elektro. Kemudian dia juga punya anak perusahaan yang memproduksi alat-alat elektronik kayak misalnya mesin cuci, oven, gitu-gitu. Kemudian dia juga bikin lampu-lampu. Terus kemudian dia juga punya anak perusahaan di bidang pertanian, kalau nggak kimia, saya lupa. Teman-teman bisa cari sendiri. Yang jelas General Electric itu gede banget, lebih besar daripada Astra International. Nah, karena saking gedenya perusahaan ini gitu ya, dan perusahaan ini tuh termasuk perusahaan yang terkemuka di dunia, maka dia mengeluarkan sebuah formula untuk bisa mengembangkan perusahaan yang memang bentuknya adalah konglomerat atau korporat itu tadi. Nah, bedanya apa dengan yang matriks MP3 itu tadi? Kalau matriks MP3 itu tadi, kategori dari perusahaan itu dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Kalau MDTI ini dikelompokkan ke dalam 9 kategori. Jadi lebih detail lagi gitu daripada yang sebelumnya. Nah, matriks MDTI ini nama lainnya adalah matriks GE karena GE itu adalah General Electric ya. Jadi nama lain dari perusahaannya, singkatan dari perusahaannya itu disebut dengan GE. Nah, MDTI ini nama lainnya adalah matriks GE. Nah, dia terdiri dari 9 kategori atau 9 bentuk atau posisi dari perusahaan. Itu ditentukan dari 2 indikator. Kalau tadi juga ditentukan dari 2 indikator, tapi indikatornya adalah pangsa pasar. Baik itu pertumbuhan pangsa pasar ataupun besaran pangsa pasarnya.
Nah, kalau MDTI ini bukan ditentukan dari besaran pangsa pasarnya dan juga bukan dari pertumbuhan pangsa pasarnya, tapi ditentukan dari seberapa besar daya tarik industri yang dia miliki dan seberapa besar kekuatan bisnis yang dia miliki. Jadi, dari sisi eksternal itu disebut dengan daya tarik industri atau berkaitan dengan competitive advantage. Kemudian, dari sisi internal itu disebut dengan kekuatan bisnis atau seberapa kuat sih perusahaan ini, kayak gitu. Jadi, sama-sama dua indikator tapi indikatornya berbeda ya. Nah, 9 kategori ini didapatkan dari 3 level di masing-masing indikator itu tadi. Dari daya tarik industri itu ada level tinggi, level menengah, level rendah, dan dari kekuatan bisnis itu juga ada 3 level, yaitu level kuat, level rata-rata, atau level lemah. Jadi sama-sama semuanya ada 3 level, tinggi, middle, sama yang tengah. Nah, karena dia punya 9 kategori ini tadi, 9 kategori itu banyak banget ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan SWOT 4K aja cuma punya 4 kategori, ada kuadran 1, 2, 3, 4. Kalau MP3 juga punya cuma 4 kategori, ada kategori tanda tanya, bintang, cashco, sama yang terakhir adalah anjing. Nah, sedangkan di matriks GE ini dia punya 9 kategori. Nah, untuk mempermudah 9 kategori ini, itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi di pojok kiri, 3 kondisi di pojok kiri atas itu disebut dengan kategori invest atau grow. Kemudian kondisi yang tengah di diagonal ini, garis diagonal itu disebut dengan kondisi selective investment. Kemudian yang terakhir itu di pojok kanan bawah ada kondisi merah atau harvest atau divestasi gitu. Jadi dibagi menjadi 3 kategori utama. Ada invest atau grow, ada selective investment, ada yang namanya harvest atau divestasi gitu. Nah, caranya ngitung gimana? Ini yang paling penting ya. Caranya ngitung gimana? Secara umum ada 2 cara, ada kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif itu berarti hanya perhitungan secara gamblang aja, secara general, tanpa menggunakan angka. Kalau kuantitatif itu dengan menggunakan bantuan angka. Beda sama matriks MP3 ya. Kalau matriks MP3 itu ngitungnya pakai rumus. Kalau ini nggak pakai rumus. Nah, yang pertama adalah cara kualitatif. Jadi, caranya itu hampir sama kayak kalau misalnya teman-teman kemarin melakukan yang namanya analisis SWOT 4K. Jadi pertama teman-teman harus identifikasi dulu yang namanya variabel eksternal dan internal, yaitu dengan melakukan analisis lingkungan bisnis sama analisis profil perusahaan untuk yang internal. Setelah itu setelah teman-teman dapatkan indikator untuk eksternal dan internal, teman-teman nilai dari masing-masing indikator itu tadi. Kebetulan yang saya tampilkan di sini ini adalah penilaian variabel eksternalnya. Jadi eksternal dan internal itu dinilai sendiri-sendiri. Caranya menilai gimana? Caranya menilai adalah dengan membubuhkan tanda atau simbol minus dan plus. Jadi kalau di sini udah ada ya indikator variabel eksternalnya, itu didapatkan setelah teman-teman melakukan analisis lingkungan bisnis. Kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikator variabel internal yang dirasa penting yang bisa mempengaruhi kondisi dari perusahaan itu tadi. Nah, setelah di list ada 8 indikator, kemudian masing-masing indikator itu dinilai dengan kondisi yang ada sekarang. Misalnya depresi mata uang, itu kondisinya seperti apa. Kemudian inflasi itu dampaknya seperti apa. Kemudian daya beli konsumen itu seperti apa kondisinya ya, maksudnya. Kalau misalnya negatif berarti ya kondisinya sangat buruk banget. Kalau minusnya 2 berarti depresi atau penurunan nilai mata uang dari yang sekarang ini. Misalnya kalau rupiah sekarang tadinya itu 14.000 sekarang menjadi 16.000, itu berarti kan terjadi penurunan nilai mata uang. Nah,
Kalau misalnya dia minus 2, berarti penurunan nilai mata uangnya itu kebangetan. Banget gitu pokoknya. Kalau minusnya cuma 1, berarti ya kondisinya buruk, tapi ya masih oke lah, masih bisa dihadapi gitu, masih bisa diantisipasi. Kemudian kalau misalnya nilainya plus, berarti baik kondisinya itu, lagi bagus. Kalau misalnya kondisinya plus plus, berarti artinya kondisinya sangat bagus. Nah, kondisi ini dinilai di masing-masing perusahaan. Apakah kondisinya bagus atau tidak itu tergantung penilaian yang diberikan oleh perusahaan. Nah, setelah kita menilai di variabel eksternal dan internal itu tadi, baru kita kelompokkan. Oh, kira-kira kalau misalnya kayak gini ya, contohnya di variabel eksternal, ini kan banyak yang plus. Kalau banyak yang plus, berarti kondisinya adalah di variabel eksternal. Variabel eksternal ini menggambarkan apa? Variabel eksternal itu kalau di matriks daya tarik industri itu digambarkan dengan kekuatan daya tarik industri. Maka kalau banyak plusnya, berarti dia bisa jadi termasuk di kategori tinggi atau kategori sedang. Tadi kan ada tuh di sini ya, saya balikin lagi ke matriksnya. Di matriks daya tarik industri itu kan ada 2 indikatornya, ada daya tarik industri, kekuatan daya tarik industri, sama kekuatan bisnis. Kalau kekuatan daya tarik industri itu adalah yang sisi eksternal, kalau kekuatan bisnis itu internal. Nah, tadi udah kita contohkan bahwa hasil dari penilaian eksternal, sisi eksternal atau lingkungan eksternal, itu menggambarkan banyak positifnya daripada negatifnya. Nah, berarti kita lihat di kolom daya tarik industri itu kan ada 3 level, ada tinggi, menengah, sama rendah. Nah, kita tinggal pilih aja, apakah itu levelnya tinggi, ataukah levelnya itu menengah. Nah, kalau dilihat dari contoh yang tadi, banyak plusnya, bahkan ada plus-plus, ada 2 plus ya, itu berarti bisa kita golongkan ke kategori tinggi. Nah, kemudian begitu juga dengan yang internal. Kita lakukan analisis yang sama, kita list indikatornya, kemudian kita berikan nilai, apakah dia negatif, apakah dia positif. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan kira-kira kekuatan dari sisi internalnya atau dari sisi kekuatan bisnisnya, itu dia apakah masuk ke level kuat, level rata-rata, atau level lemah. Nah, kalau ternyata hasilnya itu adalah ternyata misalnya kuat, dari kekuatan bisnisnya itu kondisinya kuat, dari daya tarik industri itu juga kondisinya itu adalah tinggi, maka dia berada di kotak yang mana? Kotak yang mana kira-kira? Kalau misalnya kekuatan bisnisnya itu kuat dan daya tarik industrinya itu tinggi, berarti dia masuk di kolom yang sebelah mana? Itu kan ada 9 kolom. Kolom yang mana? Selektif itu ya. Apa? Rata-rata atau menengah. Dia kekuatan bisnisnya dia kuat dan daya tarik industrinya dia tinggi. Kira-kira dia masuk di kolom yang keberapa? Ini juga dari warnanya apa gimana sih? Ini kan ada 9 kategori kan? Iya. Kalau misalnya dia kekuatan bisnisnya itu kuat dan kemudian daya tarik industrinya itu tinggi, berarti dia ada di kolom yang mana? Medium itu, Bu. Apa? Medium. Kok medium? Dari kekuatan bisnisnya dia kuat, dari daya tarik industrinya dia tinggi. Kira-kira di mana? Itu kan ada levelnya kan, kekuatan bisnis ada 3 level, ada kuat, rata-rata, sama lemah.
Sedangkan daya tarik industri juga ada 3 level, ada tinggi, tengah, sama rendah. Nah, kalau misalnya kekuatan bisnisnya itu kuat, daya tarik industrinya juga tinggi, dia ada di kolom keberapa? Kanan atau kiri, atas atau bawah, tengah, mana? Tengah, Bu. Tengah. Yakin? Gambarnya nggak jelas itu. Gambarnya nggak kelihatan dah. Terlalu kecil, Bu. Ya, apa sih soalnya? Oh, tapi kelihatan kan itu ada 9 kan? Iya. Wah, ini yang lain kemana ini? Yang pertama itu mungkin, Bu. Yang mana? Yang begitu jelas. Pertama itu. Yang pertama, coba disebutin aja, di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan kuat sama tinggi. Dan kiri Kanan. Dia tinggi sama kuat. tinggi kecil. Kiri atas, oke. Mbak Paija bilang ya kiri atas ya. Di kiri atas yaitu di pojok. Nah, kalau kita udah kuat. kenapa? Mungkin di pojok. Iya, di pojok ya, di kiri bagian atas. Kiri pojok atas itu adalah kondisi di mana dia kekuatan bisnisnya itu kuat, kemudian daya tarik industrinya itu tinggi. Nah, kalau kita udah masuk ke kategori itu, baru kita tahu, oh kira-kira kalau dia ada di kondisi di pojok kiri atas, itu berarti opsi strategi yang bisa dilakukan itu adalah dengan cara melakukan strategi pertumbuhan, kemudian dengan cara mendominasi, dan yang terakhir adalah dengan memaksimalkan investasi. Nah, kalau begitu kondisi yang saya barusan sebutkan itu tadi di kiri pojok kiri atas itu masuk ke kategori apa kalau di 3 kategori besar? Tadi kan saya nyebutkan ada 3 kategori besar di matriks MDTI. Ada invest atau grow, ada selective investment, ada harvest atau divest. Kira-kira dia masuk yang mana? Invest grow ya, oke. Karena dia berada di kotak yang warna biru. Kalau dia berada di kotak yang warna merah, itu berarti opsinya biasanya adalah rata-rata divestasi, melakukan divestasi atau likuidasi gitu. Nah, kalau yang tengah, yang garis diagonal itu adalah melakukan selective investment. Jadi tetap melakukan investasi, tapi nominalnya atau terhadap bidang bisnis yang apa itu yang harus ditentukan secara lebih lanjut. Nah, itu kalau perhitungan secara kualitatif. Nah, terus kalau kuantitatif gimana? Caranya tetap sama seperti cara menghitung di analisis SWOT 4K. Jadi pertama tetap identifikasi variabel, baik itu dari analisis bisnis, analisis lingkungan bisnis maupun analisis profil perusahaan. Kemudian setelah ketemu indikatornya, teman-teman hitung masing-masing nilai tertimbang dari sisi eksternal dan sisi internal itu dihitung sendiri-sendiri. Baru nanti setelah itu teman-teman bisa masukkan ke kategori 9 kategori yang ada di matriks MDTI itu. Cara hitungnya sama. Dari setelah teman-teman tahu indikatornya, dikasih bobot dulu, kemudian dikasih nilai, baru kemudian dihitung perkalian dari bobot dan nilai, yang terakhir adalah dijumlah. Nah, kalau di contoh yang yang ada di PPT ini itu mencontohkan perhitungan di variabel eksternal. Jadi variabel eksternal tuh ketemu nilainya 3,9, nanti hitung lagi variabel internal, ketemu nilainya berapa. Kalau misalnya di contoh ini kan nilai paling besarnya kan 5. Berarti kalau dapat 3,9, kira-kira dia masuk level tinggi, rendah atau tinggi, middle atau rendah? Kalau nilai terbesarnya 5. Apa? Rata-rata atas ya, berarti dia masuk tinggi ya. Dia masuk tinggi untuk kondisi eksternal. Nah, kemudian kalau
sisi internalnya nanti misalnya ketemu 2,5 gitu misalnya. Berarti dia masuk kondisi apa? Rata-rata. Berarti kalau kondisi eksternalnya itu kuat atau tinggi, kemudian kondisi internalnya itu rata-rata, kira-kira dia masuk di kolom yang nomor berapa? Kolom nomor berapa? Tengah mungkin Bu. Apa? Tengah mungkin Bu ya. Iya, tengah. Internalnya di atas rata-rata. Terus internalnya itu rata-rata. Yang tengah itu Bu. Kalau yang tengah, berarti daya tarik industrinya juga tengah dong. Tengah ini yang mana? Tengah itu kanan apa tengah kiri? Apa tengah-tengah? Tengah. Itu jelas Bu. Bentar. Tengah-tengah. Kalau tengah-tengah berarti ya sisi eksternalnya tengah, kekuatannya juga maksudnya internalnya juga tengah. Padahal tadi ketemunya adalah eksternalnya tinggi, Bawah Kiri nomor 2 itu Bu kayaknya. kiri nomor 2. Oke, kiri nomor 2 ya. Paling kiri yang nomor 2. Iya. Itu masuk warna biru, merah atau kuning? Biru. Biru, merah atau kuning tadi? Biru. Biru ya. Oke. Warna biru ya, berarti masih sama di kategori invest atau grow. Cuman bentuk opsi strateginya beda lagi, bukan lagi seperti tadi yang kita sebutkan di awal. Kalau tadi kan pilihannya kalau kuat-kuat, sama-sama dua-duanya kuat, pilihannya bisa strategi pertumbuhan, strategi dominasi, atau strategi memaksimalkan investasi. Nah, kalau sekarang karena kondisi daya tarik industrinya atau eksternalnya itu tinggi, kemudian internalnya atau kekuatan bisnisnya itu rata-rata, maka yang dia bisa lakukan adalah dengan cara mengevaluasi potensi untuk memimpin pasar melalui segmentasi. Jadi yang dilakukan adalah melakukan segmentasi. Kemudian cara lainnya lagi, dia juga bisa dengan mengetahui kelemahannya. Kira-kira apa sih kelemahannya? Supaya apa? Supaya dia bisa meminimalisir kelemahannya untuk meningkatkan kekuatannya. Jadi biar dia bisa kekuatan bisnisnya tuh dari sisi internal tuh supaya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang terakhir adalah bangun kekuatan. Ini hampir mirip ya sama kayak yang tadi saya jelasin, bahwa dia berusaha meminimalisir kelemahannya, dia cari tahu kelemahannya apa, dan kemudian dia meningkatkan kekuatan yang dia miliki supaya kondisinya bisa naik ke kuat dan tinggi. Maksudnya dari sisi kekuatan bisnisnya itu kuat, dari sisi daya tarik industrinya juga tinggi. Seperti itu. Udah, caranya gitu aja, gampang kan? Sulit. Kok sulit sih? Gampang loh. Ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Materinya udah selesai. Nah, selesai tuh Bu. Sebenarnya ada sih, ada yang belum, maksudnya ada yang saya skip di dalam modul itu. Cuman menurut saya penjelasan saya yang saya pakai di bagan itu tadi itu udah cukup merepresentatifkan yang ada di modul itu. Soalnya yang ada di modul itu bulat. Tapi kalau teman-teman pengen baca ya nggak apa-apa. Iya Bu. Baca juga. Sambil saya absen ada yang mau ditanyakan? Besok kita kuis tentang bab 456 ya. Jadi sampai bab yang hari ini. Bu, saya tanya Bu, itu buat tanggal 28 kan hari Selasa ya Bu ya? Iya. Katanya Selasa banyak itu, banyak apa? Ada urusan ibunya kalau hari Selasa. Iya, kita ganti ke hari Kamis maksudnya. Gitu. Iya. Berarti tanggal 30 ya? Iya. Sampai akhir semester kita ganti ke hari Kamis ya. Iya.
itunya penjelasannya mengenai kuisnya kan udah saya post. Ada yang mau ditanyakan, ada yang belum paham nanti sistemnya kayak gimana? Itu 2 jam itu udah selesai semua kuisnya, Bu. Sebetulnya sih minggu depan itu harusnya bukan cuman kuis aja, tapi juga bahas tentang materi juga. Tapi kayaknya sih akan full dipakai untuk kuis, soalnya nggak akan mungkin bisa selesai kayaknya kalau cuman 75 menit. Itu kan saya kasih waktu satu orang cuman 1,5 menit. Nanti kalau teman-teman lancar 1,5 menit. Kalau ternyata ada yang lupa, Bermacet. ya kan? banyak pesan. Iya, Bu. Jadi sekarang kalau online jam 10 ya, Bu ya? Iya, kalau selama puasa ini kita terakhir TTM tuh tanggal berapa sih ya? Mei kan? Iya. Mei kan, ya. Jadi masih bulan puasa. Kayaknya jam 10 aja deh mungkin ya. Atau jam setengah 10 lah. Kok bisa setengah 10, Bu? Soalnya Mm-mm. kadang ada yang kerjanya pagi, saya ini aja subuh, Bu, kerjanya. Oh, Bu. iya wes. Jam 4 pagi. Tadi jam setengah 10 gitu ya? Iya, kawalan dikit gitu, Bu. Oke. Makasih. Oh iya, siapa namanya, Mbak Mutiana itu kemana ya? Ada yang deket dengan Mbak Mutiana? Tahu saya di Indo, Bu. Oh, di Indo. Di Indo terus nggak tahu itu kuliahnya gimana, lanjut apa Oh gitu. gimana, siapa tahu. Kalau di Indo harusnya pindah UPBJJ sih biasanya ya. Iya. Tapi kemarin ikut daftar ulang. Ada yang deket sama Mbak Mutiana? Siapa nama itu? Siapa? Oh, Mbak Nana. Mbak Nana Maulina. Iya. Mbak Nana hadir nggak hari ini? Kayaknya hadir ya tadi. Nana hadir, Bu. Oh iya. Iya, kemana Mbak? Tahu nggak kemana? Apa, Bu? Itu Mbak Mutiana. Dia kan cuti terus nggak bisa balik karena corona ini, Bu. Terus dia lagi ngurus visa untuk pulang lagi ke sini. loh, kenapa kok bikin visa? Visanya mati. kan agency. Tapi kan ada ARC. Diana kan agency. Iya, karena kemarin dia penerbangannya ada masalah, jadi penerbangannya ditunda terus. Jadi visanya keburu mati. Katanya sih begitu. Oh. Oke. Tapi di mata kuliah yang lain masuk apa enggak? Masuk kok, Bu. Iya ya, kok di saya nggak pernah masuk ya aplikasi ini. Soalnya saya juga bingung nanti saya nilainya dari mana dong? Kadang dia ada ikut absen kan nggak kok, Bu. Kenapa? Kadang di mata kuliah lain juga nggak masuk. Di mata kuliah lain juga kadang nggak masuk. Oh, nggak masuk juga. Tapi di saya sering banget loh nggak masuk. Malang juga, Bu. Kenapa? Timur ya? Iya, di Malang juga kayaknya, Bu. Dekat sama itu mungkin. Oh iya. Kenapa sama Malang? Malang Mas, Mbak. Malang melintang. Tapi itu Instagramnya dia aktif terus loh, di Facebook juga aktif kan ya? Itu kan sosmednya toh. Kalau yang kuliahnya kan nggak ada Akuisisi nanti itu gimana? Akuisisi anakmu gimana? Kayak nggak pernah ada aja. Tapi nggak pernah dipakai. Coba dikontak langsung, Bu, yang punya Ya lainnya. itu sih akuisisi nanti kan udah lihat IG-nya aktif. Ya coba aja tanya, ngapain nanya kita. Ih,
Ya berarti nggak butuh nilai lagi aku. Itu aja udahlah kesimpulannya. Pada butuh nilai itu cari ibu lah. Kalau suruh gibah nih cepet tadi. Enggak, dari dulu kan tuh Mutiara Susanti jarang aktif, dia aktifnya pas ujian aja. Oh gitu. Tapi kan lo Pati yang aktif-aktifnya. Nanti kalau dia butuh juga nyari ibunya sendiri ribet amat. Loh, wah. Langsung buka tuh. Ya saya sih maunya juga gitu ya, cuman ditanya bapak. Ada yang kerja malam dibela-belain ikut kuliah online. Oh asik. Siapa ini? Bentar saya lihat dulu yang ngomong. Siapa itu yang ngomong? Oh emansipasi tuh. Saya ini Bu absen terakhir. Oh, Nggak percaya. kalau protes aja ngomong. Selalu ikut TTM online Bu. Iya Mas Zainul. Absen saya. Dari dulu Mutiara itu jarang ikut itu loh Bu, belajar online, dianya biasanya datang pas ujian aja gitu. Oh, Jarang-jarang aktif lah di online. Dia itu yang mana? Saya aja nggak tahu itu yang mana kok. Tisu itu loh Pak Nuradi. apa? Tisu. Yang tisu. Soalnya kasihan nanti kan apalagi sekarang ini nilainya cuma dari saya sama Tuton kan. Kalau misalnya soalnya kemarin kan Bagi evaluasi. sama nilainya Indar itu loh Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Dibagi nilainya Indar begitu. Oh, gitu ya. Oh, siap. Sama hadiah. Siap. Ya udah nggak apa-apa lah. Dibagi Kan nilai Sama bagus-bagus saya toh, Indar. makanya dibaginya dikit-dikitnya sama dia. kasih aja satu-satu. Kan ini ada 20 pas ntar satu-satu. Soalnya dia di saya udah hampir, berarti sama hari ini udah 5 kali loh nggak masuk. Cuman masuk sekali. Ya itu berarti udah nggak bisa dapat nilai itu nanti mau berapa kali lagi. Iya, minimal masuk 5 kali. Minimal masuknya 5 kali. Iya. Sebelum traktir makan aja terus dikasih nilai nggak? Oh, zaman ya kayak gitu ya di UT. Saya kira nggak ada loh. Lagi Dibudayakan Bu. bakal pada mau orang pada puasa. Buka puasa kan Mas. Ibu itu katanya Mutiara Susanti nggak dimasukin di grup lain, jadi dia nggak tahu ada kelas ini. Hah? Loh kok bisa? Emang dia pakai Udah perangkatan udah tak masukin deh. Mungkin udah masukin tiga-tiganya. Tadi masuknya tanya toh sama teman-temannya kan banyak temennya tuh. Teman apa? Dia nggak dimasukin bilang apa nggak diundang. Kayaknya Cak Endar tuh. Saya ini kadang bingung. Mas Tuti ada nggak ini? Kenapa sih ini dengan Mbak Astuti? Iya, Cop, berarti dimasukkan aja Mbak. Siapa yang punya line-nya? Yang punya line-nya dimasukkan aja. Terus dikasih tahu minggu depan kita ada kuis. Terus berkaitan sama kuis itu kan ada kuis 1 sama 2. Nah, berhubung ini kita berhubung ini kita kondisinya lagi corona dan akhirnya nilai itu cuman dari saya aja, nggak ada TTM juga. Saya kepikiran untuk ngomong ke Bapel gitu ya, karena emang desain mata kuliah, maksudnya desain perkuliahan kita itu kan udah saya serahkan ke Bapel. Jadi Bapel udah tahu kita pertemuan ini tuh mau ngapain, pertemuan itu mau ngapain gitu kan. Nah, harusnya kan kita punya 2 kali kuis, cuman saya pikir kayaknya karena nggak ada UAS, karena sebenarnya kuis itu kan saya adakan untuk bantu teman-teman supaya UASnya lebih mudah gitu kan, bisa untuk jadi bahan review materi. Cuman karena ini nggak ada UAS, jadi kayaknya untuk mengurangi beban, apa
perlu kita tiadakan aja ya kuis 2-nya. Kayaknya saya baik banget nih. Kayaknya iya deh, tapi nggak usah diadain deh. Boleh Bu, nggak apa-apa. Itu tugas saja Bu. Teman-teman. Ya, Soalnya kalau kerja malam kan nggak bisa jawab kuisnya. oke, jadi dua-duanya dihilangin. lo. Ini kan ngomong puasa Bu. Jadi banyak-banyak cari pahala lah Bu. Lo. Kami kan kayak gitu Bu. Enggak, Mau tadarus. kak kasihan saya udah susah-susah bikin soal. Tadarus, alasannya puasa. Dia mau Kita yang kerja tadarus, malam Bu. terus itu kasihan ini, nggak bisa jawab. Kan ngomong puasa kan mau Iya. iya benar kakak kedua. Kerja malam kan nggak bisa jawab kuisnya. Iya, Bu, kerja Bisa malam. aja. Apalagi si kakak kedua satu Saya orang kerja di malam rumah saya. terus. Dan bohong. Iya kerja malam Ini main bohong. HP tapi. Dan bohong. Dan ini waktunya makan, Bu. Lah kan sambil makan nggak apa-apa loh. Iya deh, berarti nanti saya konsultasi dulu sama Bapel ya, maksudnya gimana baiknya kalau misalnya emang bisa ditiadakan ya, kayaknya mungkin kuis 2 nggak ada, tapi minggu depan tetap kuis 1 untuk ganti tugas 2. Terus yang paling penting lagi untuk minggu depan itu yang nggak bisa ikut kuis siapa aja? Loh. Yang nggak bisa ikut kuis siapa aja? Kemarin kan katanya izin, kalau misalnya nggak, yang lagi shift malam nggak bisa berarti. Yang nggak bisa ikut kuis sejauh ini ada yang udah tahu siapa yang udah dapat jadwalnya? Jadwal kerja. Aja sikonnya nanti, Bu. Kalau kerja sambil bisa ngomong, ikut kuis atau enggak ya cukup dengerin aja. Oh loh, nanti itu loh, apa namanya? Nanti jadinya malah repot, soalnya kan saling nungguin Ya nanti. kalau nggak dapat nilai ya ibunya ngomong terus kasih tugas tambahan itu kan enak. Lo. Lakarmu. Gini aja, apa namanya? Yang kira-kira nggak bisa itu silakan nuliskan namanya di line, jadi besok bisa antisipasi. Seandainya nanti tiba-tiba pada saat kuis itu bisa, ya berarti kan alhamdulillah, tapi seenggaknya yang nggak bisa udah konfirmasi ke saya dulu gitu. Jadi pada saat saya itu apa tanya jawab kan saya udah bisa tahu dulu ini kemana gitu ya. Jadi apa namanya, dituliskan namanya di line siapa aja yang kira-kira nggak bisa. Oke, ada yang mau ditanyain berkaitan sama kuis dan materi hari ini? Udah di absen belum? Bu? Udah. Saya Absen belum. Siapa ini? Eva. Iya, udah. Udah, terima kasih. Zainul hadir Bu. Iya. Hadir Bu. Oke, nggak ada yang mau ditanyain? Hari ini nggak tanya, minggu depan saya yang nanya loh. Siap. Itu udah ntar kalau udah selesai baru nggak tahu ini apa. Oke, skip. Udah. Oke, kalau nggak ada yang Udah malam waktunya. kalau nggak ada yang ditanyain, kasihan tadi ada yang belum makan. Silahkan makan. Saya tutup kelasnya ya. Soalnya nggak makan Bu. Oke, terima kasih udah hadir malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang nggak bisa hadir minggu depan, silahkan chat di line. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.